Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kalau hari ini kita masih diizinkan untuk boleh datang kepada Tuhan beribadah, sesungguhnya adalah mujizat demi mujizat yang boleh kita terima. Karena itu bukti bahwa Tuhan masih memelihara kita, masih menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu ibadah kita ini untuk sungguh-sungguh menyerahkan hati dan pikiran kita. Kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam rumahnya yang kudus dan terutama di dalam hati kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk menaikkan satu pujian sebelum kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini.
Rasa syukur kami haturkan di hadapan Tuhan lewat ibadah raya di pagi hari ini. Karena tidak hanya kami mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi juga anugerah kehidupan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kami boleh memasuki masa raya Paskah di tahun ini, dan kami percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Kita mengucap syukur untuk terus perkembangan yang boleh dilakukan terhadap kantor gedung sinode. Gereja kita juga berpartisipasi seperti gereja-gereja GGKMI yang lain, yaitu pertama lewat pengumpulan yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, sedangkan yang kedua adalah minggu yang kemarin kita dilibatkan di dalam memberikan konsumsi kepada setiap pekerja selama seminggu penuh, yaitu 7 hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kalau kita perhatikan ketika ada patroli yang dilakukan oleh polisi, sudah tahu ya maksudnya seperti apa. Terutama kalau di dekat pasar itu, orang gugup kesana kemari karena takut untuk dikasih sanksi dan lain sebagainya. Tentunya ketika mereka itu tidak memakai masker. Dan yang lebih lucu lagi Bapak Ibu, dari petugas itu sendiri ketika sudah selesai dia merasa sudah melakukan satu pekerjaannya, selfie-selfian. Sesungguhnya itu kita memandangnya seperti apa? Apakah kita melakukan satu ketaatan itu hanya karena sekedar peraturan, atau memang itu satu kebutuhan kita? Itu bukan sesuatu yang jauh Bapak Ibu sesungguhnya. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal bisa mengalami seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Bukan hanya ketika kita di gedung gereja karena ada aturan terus kita mentaati. Itu kebutuhan kita. Demikian juga di dalam kehidupan doa-doa kita. Apakah doa yang kita lakukan baik pribadi maupun keluarga maupun secara komunal seperti jemaat seperti ini,
Apakah sebagai suatu kewajiban keagamaan saja atau satu kebutuhan sesungguhnya? Bapak Ibu, doa adalah bagi umat Tuhan itu satu kekuatan yang mendorong dan mengempus kita. Ketika kita lemah, Tuhan bisa memberi kekuatan kepada setiap kita. Biarlah kita melakukannya itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengertian bahwa itu memang adalah kebutuhan kita. Mari kita akan naikkan satu pujian. Menyerahkan segala pergumulan dan mungkin keluh kesah kita, ucapan syukur kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun dari gereja kita. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita teduhkan hati kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi,
Bapa yang terus mempedulikan kami, Tuhan yang mengasihi kami, bahkan lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau terus menyertai kami waktu demi waktu. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami umat-Mu sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk setiap perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang masih terus terjadi. Sesungguhnya mujizat demi mujizat yang boleh kami alami dan rasakan terhadap setiap kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Biarlah lewat setiap peristiwa dan keadaan yang boleh terjadi, kami boleh terus diingatkan, disadarkan bagi setiap umat-Mu, agar kami semata-mata mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau sendiri. Sesungguhnya Tuhan, derajat, pangkat, kehormatan, kekayaan, materi, ego diri kami sendiri, sungguh-sungguh tidak dapat kami andalkan. Selain hanya kepada-Mu lah Tuhan, kami bergantung dan menyerahkan diri. Terus berikan kepada setiap kami ya Tuhan hikmat dan pengertian-Mu, agar lewat ketaatan yang dianjurkan, kami boleh melakukan semuanya itu. Karena aturan-aturan yang boleh kami lakukan itu didasarkan atas satu kesadaran akan setiap kebutuhan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan masih dalam proses pemulihan mungkin. Kami berdoa untuk Pak Turnip. Kami berdoa untuk Pak Manik. Kami juga berdoa untuk Pak Rukdi. Kami berdoa untuk Ibu Setianti. Dan saudara-saudara seiman kami yang lain, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan terus pulihkan mereka, sehingga lewat ucapan bibir mereka dan hati mereka pada akhirnya boleh memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan boleh memberi kelepasan kepada setiap mereka. Kami juga berdoa untuk Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang karena pandemi ini mungkin mereka terhambat di dalam kebutuhan pemenuhan akan keluarga mereka. Ya Yesus, biarlah Engkau boleh membuka jalan Tuhan, sehingga lewat pertolongan Tuhan, setiap kami pun boleh mengucap syukur dan berharap kepada Tuhan sendiri. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Ibu Hanik yang beberapa hari lalu ditinggalkan oleh suami tercinta. Bahkan itu juga saudara seiman kami Tuhan, yang sedang bertumbuh di dalam iman seperti kami. Tuhan mengerti akan kesedihan mereka, dan kami yakin Tuhan juga peduli terhadap setiap pergumulan yang sedang mereka alami. Beri kekuatan ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk setiap program gereja-Mu. Kami mengerti bahwa tidak segala sesuatunya berlangsung dengan lancar karena situasi yang ada. Tetapi biarlah Tuhan boleh memberi hikmat kepada setiap kami, anak-anak Tuhan, pengurus hamba Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu. Sekalipun dalam situasi yang ada,
kami tetap boleh bertumbuh di dalam iman. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kami ke depan, untuk kemah keluarga. Sekalipun kami belum mengerti kapan ini akan dilaksanakan, tentunya setelah segala situasi yang ada menjadi baik. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong setiap kami, mencukupkan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu, sehingga pada saatnya Tuhan, kami boleh melakukan semuanya ini untuk kebaikan dari setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyadari betapa sulitnya para pemimpin bangsa kami menghadapi dan mengatasi semuanya ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, sekalipun di antara mereka ada yang belum mengenal Engkau Tuhan, tapi lewat mereka kami meyakini Tuhan, bahwa Tuhan bekerja lewat apapun dan siapapun. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami dan keseluruhan bangsa kami, bangsa Indonesia, agar dimampukan mengatasi semuanya ini. Bahkan Tuhan boleh entaskan dari setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami akan menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu Ibu Utari. Tuhan boleh sertai sehingga setiap firman yang boleh disampaikan berasal daripada Tuhan dan boleh sampai kepada setiap kami semua. Berkati setiap ujian kami, berkati setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu, jemaat-Mu. Kami yakin Tuhan, bahwa Engkau peduli dan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Karena sepenuhnya kami mau menyandarkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerah hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan kita di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan boleh sampai kepada setiap hati dan pikiran kita dan jiwa kita. Kita pujikan pujian.
akan mendapatkan kesegaran hidup kalau hati kami melekat erat di dalam Tuhan. Kami akan mendapatkan kekuatan baru ketika kami berserah penuh hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini kami terus merindukan akan sabda firman-Mu yang akan memperbaharui hati kami, pikiran kami, bahkan iman kami di dalam Tuhan. Agar lewat sabda yang kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini akan membawa kami belajar menjadi serupa seperti Kristus. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Hal yang tidak asing bagi kita, doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan hari lepas hari di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini kita akan semakin mendalami firman Tuhan. Bagaimana kalau di minggu yang lalu kita merenungkan bahwa doa karena itu menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan kita, menjadi pola atau gaya hidup kita. Tetapi bagaimana gaya hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan, maka kita diajak bersama-sama untuk boleh memahami doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid yang ada ketika dihadapkan oleh ajaran-ajaran di konteks saat itu, sehingga kemudian Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang benar berkaitan dengan berdoa. Yang pertama adalah Bapa kami. Dalam kitab Perjanjian Lama, untuk menyebut nama Allah, orang-orang begitu sangat menghormati, menghargai, bahkan merasa tidak layak untuk menyebut Allah. Karena begitu maha kuasa, begitu maha mulia, sehingga kemudian ketika mereka akan menyebut Allah, mereka kemudian mengganti nama dengan Elohim, Adonai, YHWH atau Yahweh, sebagai bentuk bahwa betapa Allah yang disembah oleh orang-orang percaya bangsa Israel, Allah yang begitu mulia sehingga kemuliaan itu untuk menyebutkannya saja mereka begitu takut dan gentar di dalam kehidupannya. Tetapi kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau di kitab Perjanjian Lama sedemikian rupa manusia menghormati Allah, sampai ketika untuk menuliskan Allah
dengan huruf mati YHWH saja mereka membutuhkan waktu berhenti sejenak sedemikian rupa. Tetapi ketika di perjanjian baru kita ditemukan dengan sebutan Bapa. Sepertinya sesuatu yang kontras. Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, Allah yang tidak bisa disebut sembarangan. Lalu Yesus mengajarkan doa, Bapa kami yang di surga. Sebutan Bapa adalah sebutan yang digunakan oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa kita. Karena memang ada satu kedekatan, satu keintiman yang luar biasa antara Yesus dan Bapa di surga. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk kita pun dilayakkan menyebut nama Allah dengan Bapa, itu karena setiap kita ini adalah umat tebusan Allah. Yang berhak memanggil Bapa hanyalah Kristus. Tetapi karena kita orang yang percaya kepada Kristus, kita yang ditebus dosa kita sehingga kita diselamatkan oleh Kristus, sehingga kemudian kita istilahnya diadopsi. Kita juga diizinkan untuk menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Setiap kita dilayakkan untuk menghampiri Allah dengan memanggil kata Bapa. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kalau kita hanya sekedar berkata Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, tanpa memahami konteks yang ada saat itu, mungkin hal yang biasa. Tetapi ketika kita mencoba menggali lebih dalam, untuk bisa kita menyebut nama Bapa itu sesuatu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita menerapkan dalam konteks zaman sekarang, maka kalau saya bisa kasih contoh, kalau saya berkata Bapak Yanu, itu akan memiliki arti dan makna yang berbeda ketika Bu Pangati memanggil suaminya Pak Yanu, atau Citra dan Berlian memanggil orang tuanya Bapak. Akan memiliki arti dan makna yang berbeda. Dan firman Tuhan memberikan contoh kepada kita. Hubungan yang Tuhan berikan antara manusia dengan Allah itu adalah orang tua kepada anak. Sehingga kalau anak dekat dengan bapaknya, maka kita bisa merasakan sentuhan kasih, hubungan yang dekat, yang karib. Allah yang transenden, Allah yang jauh, di dalam Yesus Kristus menjadi Allah yang begitu dekat. Doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Hubungan yang jauh menjadi satu hubungan yang sangat dekat dengan setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah yang imanen, Allah yang begitu dekat kepada setiap kita. Tetapi Allah mengajarkan kepada setiap kita agar kita tetap menghargai dan menghormati akan Allah. Bapa kami, bukan Bapa saya.
bukan Bapakku. Yesus ingin mengajarkan bahwa di dalam kehidupan bergereja kita, dalam relasi kedekatan kita dengan Tuhan, maka ada satu komunitas di dalamnya. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang ditebus, dikuduskan, dilayakkan adalah satu komunitas sebagai satu saudara di dalam Tuhan. Dan kalau kita merasakan sebagai satu saudara, satu keluarga, maka kita tahu fungsi daripada saudara atau keluarga. Apakah itu berkaitan dengan ikatan darah sebapak seibu? Atau kita diingatkan sebagai satu ikatan di dalam kasih Kristus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka ketika kita sebagai saudara, sehingga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak egois. Tetapi mari kita belajar untuk berbagi, untuk menolong, untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan kita menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu kepada diri kita, tetapi bagaimana setiap kita bisa berkontribusi menolong orang lain, menolong keluarga kita, sehingga boleh mengalami juga kedekatan kasih Bapa di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang harus kita kembangkan, kita hidupi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki satu keintiman relasi yang dekat dengan Tuhan, maka tidak lagi dibutuhkan kata basa-basi, kata pengantara yang kemudian sebetulnya di ujungnya kita ingin menyampaikan sesuatu. Intinya itu di belakang, tetapi seringkali kita mempoles demikian rupa, membuka jalan, membuka percakapan pendahuluan. Tetapi kalau kita dengan orang tua kita, maka kita bisa to the point. Kita bisa menyampaikan isi hati kita dengan bebas, dengan leluasa, tanpa menggunakan bahasa basi, tanpa menggunakan gaya bahasa yang benar dan tepat di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka tidak ada sebetulnya orang berkata kami tidak bisa berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Bapa kita. Dan kita bisa bercerita, menyampaikan apapun di dalam hati dan pikiran yang terbersit di dalam setiap diri kita. Yang kedua, meski kita memiliki keintiman yang sedemikian rupa, Allah menjadi Allah yang imanen, yang begitu dekat. Seperti anak dengan orang tua, kita bebas leluasa untuk menyampaikan segala sesuatu. Tetapi yang kedua, Tuhan juga menegaskan bahwa Bapa kami yang di surga. Mengapa ini penting ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa Bapa itu bertempat di surga yang jauh, dalam arti transenden, sulit untuk dijangkau oleh manusia. Tetapi meskipun demikian, Allah yang jauh itu bisa menjadi Allah yang dekat di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Kita diingatkan kalau Bapa itu di surga, Bapa itu adalah pencipta alam semesta, Bapa itu adalah yang mulia, yang kudus, maka kita diingatkan bahwa kita ini tinggalnya adalah di bumi. Allah yang di surga adalah Allah yang menciptakan alam semesta
dan Ia berkuasa atas seluruh alam ciptaannya, sedangkan kita ini adalah ciptaan yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya di dalam setiap diri kita. Sehingga dengan kata lain, ketika dua hal ingin disampaikan, satu segi Allah yang begitu dekat, tetapi satu bagian Allah yang begitu jauh karena kemahakuasaannya, maka kita diajak bersama-sama untuk menghormati Allah. Meskipun kita dekat kepada Allah, tetapi mari kita menghormati Allah yang sedemikian rupa, yang berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Tetap menempatkan Tuhan di dalam Tuhan, sehingga kehidupan yang kita jalani ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tetap menaruh hormat kepada Tuhan yang mulia itu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita melihat bagian yang kedua ini, bahwa ketika berdoa, maka segala sesuatunya bukan diarahkan kepada keinginan kita, tetapi bagaimana setiap kita mengutamakan kepentingan Allah, kemuliaan Allah di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana di dalam kehidupan doa kita, bukan keinginan dan kehendak kita yang harus terjadi, tetapi bagaimana kehendak Tuhan itu yang terjadi atas kehidupan setiap kita. Dengan kata lain, ketika kita menaikkan doa-doa kita, maka kita diajak bersama-sama untuk tunduk mutlak kepada kehendak Allah. Apapun yang terjadi atas kehidupan setiap kita, kita diajak bersama-sama bahwa Allah yang bersemayam di surga, bagaimana agar di bumi seperti di surga, maka bukan kehendak kita, keinginan kita, tetapi bagaimana kehendak Allah itu dapat terwujud di dalam kehidupan kita, maka kita harus menundukkan diri secara penuh, berserah penuh kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Bukan satu perkara yang mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika mendengar perkembangan Mas Karis almarhum semakin baik, jadi selalu ada komunikasi, baik Bu Rena atau Mas Esti atau Mbak Hani selalu kasih informasi, Bu dukung dalam doa, perkembangannya setiap hari dikasih tahu. Dan itu juga menjadi pergumulan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, bagaimana jemaat juga boleh merasakan akan kasih dan kemurahan Tuhan. Ketika dinyatakan negatif, puji Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ketika dinyatakan kondisinya lebih baik, mengucap syukur, ada pengharapan bahwa kehidupan akan Tuhan beri dan anugerahkan. Kemudian ketika mendengar bahwa situasinya semakin ngedrop, lalu Bu jangan di-share karena nanti takut kaitannya dengan Bu Hani tahu situasi kondisinya suaminya. Iya,
Saya hanya bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tetap memiliki pengharapan Tuhan, saya percaya kehidupan, kesembuhan akan Tuhan beri. Tetapi tidak berselang lama, kemudian mendengar, sudah berpulang kepada Tuhan. Ada satu bagian di dalam diri ketika ingin rasanya berteriak dan berontak kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Proses yang sedemikian rupa sepertinya Tuhan tolong, Tuhan lakukan sedemikian rupa, dan sepertinya akan menjadi lebih baik. Itu menjadi iman dan harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan. Tetapi kemudian realitanya adalah berbeda sama sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya diingatkan, bukan kehendakmu, bukan keinginanmu, tetapi harus kita tundukkan harapan kita, keinginan kita kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya ketundukan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mereka-rekakan dan mendatangkan kebaikan. Mata jasmani kita terbatas, keinginan hati kita terbatas, pikiran kita terbatas, tetapi Allah tidak terbatas oleh segala sesuatu. Ketika Allah berkehendak menyatakan keinginannya, maka bukan hanya sekedar seperti kita untuk memuaskan diri kita, memuaskan kesenangan kita, tetapi Allah sudah punya planning, sudah punya schedule yang sangat baik, di mana mungkin setiap kita tidak bisa menyelami dan memahami akan segala sesuatu. Bukan seperti kita melihat lalu kita eksekusi melakukan tindakan. Kita mendengar lalu kita melakukan sesuatu karena kita mendengar sesuatu, melakukan satu tindakan. Tetapi di kitab Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5 dituliskan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini berkaitan dengan Yeremia. Dan kita juga percaya, Tuhan sudah tahu peta. Mungkin kalau secara manusiawi saya menggambarkan itu sama seperti peta Indonesia yang dibuka lebar-lebar di depan hadapan Tuhan Yesus. Hidup kita itu seperti apa ketika kita lahir sampai nanti ketika kita dipanggil berpulang, mana yang sangat baik, mana yang terbaik, maka itulah yang Tuhan akan beri. Sehingga dengan kata lain, saya mengimani setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ia dipanggil pulang oleh Tuhan, itulah waktu yang terbaik bagi dirinya, waktu yang terbaik bagi keluarganya, waktu yang terbaik bagi banyak orang. Mungkin kalau diberi waktu yang lebih, kita bisa lihat di kitab Hizkia, bagaimana ketika dia berseru, Tuhan, Engkau tahu kesetiaanku, Engkau tahu imanku, Engkau tahu pengharapanku. Kalau boleh ya Tuhan, tambahkan usia. Lalu Tuhan memberi tambahan usia. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya, bukan sesuatu yang menuju ke puncak, sesuatu iman yang lebih baik, tetapi terjadi kemerosotan di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar melihat akan kebaikan Tuhan, akan rancangan-rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan di dalam kehidupan kita, maka ketika kita memiliki keintiman berdoa bersama dengan Tuhan, kedekatan relasi yang baik dengan Tuhan, maka yang kedua kita diingatkan, jangan memaksakan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi
di bumi seperti di surga boleh dirasakan dan dinyatakan, sehingga biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dan bukan kehendak setiap kita. Biarlah lewat firman Tuhan ini akan menolong kita. Ketika kita semakin dekat, semakin intim bersama dengan Tuhan, kita juga diperbaharui pemahaman kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita belajar bergantung, berserah penuh kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, sekaligus memberi pencerahan kepada kami. Kami mengucap syukur Allah yang agung, Allah yang mulia. Kami orang-orang tebusan yang mendapat anugerah, kami dapat menyebut dengan Bapa. Kami diadopsi menjadi anak, sehingga kami memiliki keintiman relasi yang begitu dekat. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Allah yang begitu jauh yang tidak bisa dijangkau oleh apapun menjadi Allah yang begitu dekat kepada kami. Meskipun demikian kami juga diajari. Kami tetap menghormati, menghargai, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Kami diajak bersama-sama agar bukan menjadi keinginan dan kehendak kami yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Kerajaan surga menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami belajar untuk tunduk kepada otoritas Tuhan, mempercayakan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, sehingga lewat mulut kami akan mengucap syukur dan memuji-muji nama Tuhan. Betapa Tuhan sungguh baik. Terima kasih Bapa. Mampukan kami dalam relasi kami setiap hari bersama dengan Tuhan, terus mendapatkan pencerahan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu. Amin. Saatnya Bapak Ibu kita akan mengumpulkan setiap persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uangnya ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya dan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Seperti biasa Bapak Ibu, nanti persembahan akan kita berikan ketika kita meninggalkan tempat ibadah kita di pintu-pintu keluar dan pintu masuk. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam tiap-tiap kehidupan kami. Lewat setiap kesehatan dan rezeki yang boleh kami nikmati. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah ini berasal dari hati kami ya Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati dan melayakkan persembahan kami, sehingga boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menaikkan satu pujian.
berkat Tuhan, Tuhan beri dan limpahkan kepada saudara Yonatan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati di masa mudanya, agar terus pengenalan dan takut akan Tuhan ada di dalam dirinya. Dan masa depan Yonatan kami mempercayakan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang akan mereka-rekakan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni, sehingga lewat pekerjaan tidak hanya mencukupkan kebutuhannya, tetapi juga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Bu Hani yang berulang tahun di minggu ini. Satu bagian ada sukacita karena ada anugerah kehidupan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada Bu Hani. Tapi ada satu bagian di mana di tengah-tengah sukacita suami yang dikasihi berpulang kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan ke depan Bu Hani ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sangat percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan mereka-rekakan, yang akan menjadi Bapa, penolong bagi Bu Hani dan juga anak-anak. Tuhan memberkati rumah tangga yang dibangun bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati kehidupan ke depan. Demikian juga untuk perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Terus Tuhan yang akan menambah-nambahkan pengalaman hidup ketika bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Bu Hani bersama keluarga akan merasakan kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.